Nah, H-1 tuh beliau masih posting video di grup keluarga inti, dan dalam videonya lagi bercanda sama gempa. Sebelum kejadian berarti? Ya, H-1. H-1. Itu mungkin hari Kamis. Bercanda sama gempa gitu. Karena pada gempa itu dia inilah gitu kan ya, merespon itu ya santai aja gitu kan ya, karena memang sudah menjadi passion beliau memang di dunia filantropi. Nah, memang yang agak mengagetkan bagi kami itu memang di hari Jumat ya, Jumat sore lah, sekitar jam 4 lewat sekian menit lah gitu, saya mendapat informasi dari istri beliau, Hulaifah, bahwa Bang Zaki muntah-muntah gitu kan ya, keluar dosa, lalu kemudian sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan. Saya awalnya ketika mendapat informasi itu pikir saya ini paling cuma bercanda gitu kan ya, karena memang beliau itu tipe orang yang humoris gitu. Jadi sesuatu yang mungkin kita anggap gawat itu beliau menanggapi cenderung santai, karena memang sudah terbiasa berhadapan dengan situasi-situasi yang sifatnya emergensi. Halo Bang Reza gitu ya. Bang Reza mungkin bisa dijelaskan Bang Reza ini selaku siapa, terus bagaimana Bang Reza tahu kabar dari Bang Zaki menghembuskan napas terakhir saat melakukan kegiatan kemanusiaan di NTT ini? Ya, setahu saya sebagai abangnya ya, abang pertama dari almarhum Ahmad Zaki ini, yang beliau sudah mulai terlibat aktif di dunia kemanusiaan sejak tahun 2004 ya. Dan momentum yang paling saya kira paling monumental itu adalah ketika beliau adalah orang yang, menurut saya orang yang pertama kali ya bisa menembus ke wilayah tsunami Aceh pada waktu itu, karena ditugaskan sebagai fotografer dan videografer untuk pengadaan data berkaitan korban tsunami Aceh di 2004 lalu. Jadi kiprah beliau itu di dunia filantropi sudah lebih dari 24 tahun, sudah sangat lama. Dan memang karakter beliau ini kan memang cenderung sangat responsif, adaptif gitu. Jadi kalau misalkan hari ini gempa, mungkin malam sudah tiba di lokasi gempa. Jadi kalau tsunami Aceh hari pagi ini, malam sudah di Aceh. Jadi beliau itu termasuk yang sangat responsif gitu berkaitan dengan mitigasi bencana, dan itu yang menjadi passion beliau. Jadi saya memang dengan Ahmad Zaki ini kan saudara kembar dia, tapi kelakuannya nggak kembar gitu. Kalau ada bencana, kembar satu, kelihatan kembar wajahnya gitu kan, gitu ya. Mirip kan gitu ya. Tapi beda berapa? Mungkin beda sekitar 3 tahunan. Oh, nggak terlalu jauh juga. Jadi ya? beliau itu usia 41 tahun, saya usia 44 tahun. Okay. Jadi kalau saya dulu pernah ke Semelu Aceh gitu, bilang alhamdulillah karena sudah pas saya take off pesawat kemudian terjadi gempa. Nah beliau nggak, justru bang gempa aku datang, bang, bukan pergi gitu kan. Bukan menghindar, justru mendatangi lokasi gempa, bahkan lokasi yang paling terparah gitu gempa tadi. Jadi kayak epicentrumnya, bahkan mendekatinya gitu, karena memang potensi kerugian, potensi dampak itu paling besar di epicentrumnya. Justru beliau itu mendekati epicentrum, karakternya beliau itu. Nah, H-1 tuh beliau masih posting video di grup keluarga inti, dan dalam videonya lagi bercanda sama gempa. Sebelum kejadian berarti? Ya, H-1. H-1. Itu mungkin hari Kamis gitu. Bercanda sama gempa gitu, karena pada gempa itu dia inilah gitu kan ya, merespon itu ya santai aja gitu kan ya, karena memang sudah menjadi passion beliau memang di dunia filantropi. Nah, memang yang agak mengagetkan bagi kami itu memang di hari Jumat ya, Jumat sore lah, sekitar jam 4 lewat sekian menit lah gitu, saya mendapat informasi dari istri beliau, Hulaifah, bahwa Bang Zaki muntah-muntah gitu kan ya, keluar dosa, lalu kemudian
sepertinya apa sudah tidak bisa diselamatkan gitu. Saya awalnya ketika mendapat informasi itu pikir saya ini paling cuma bercanda gitu kan ya, karena memang beliau tuh tipe orang yang humoris gitu, jadi sesuatu yang mungkin kita anggap gawat itu beliau menanggapi cenderung santai karena memang sudah terbiasa berhadapan dengan situasi-situasi yang sifatnya emergensi tadi itu. Nah ketika kemudian kami dapat informasi awal dari istri beliau, ya saya confirm confirm ke Ustadz Ismedas misalnya sebagai salah satu founder gerak bareng, kemudian beberapa circle terdekat beliau gitu yang memang intens berkaitan dengan penanganan gempa di NTT. Lalu saya mendapatkan konfirmasi yang lebih clear gitu. Baru kemudian saya sampaikan ke keluarga inti gitu bahwa ada situasi yang seperti ini, tolong sore ini kumpul semua, karena saya anak pertama, jadi saya instruksikan semua adik-adik saya kumpul semua, lalu untuk mengklarifikasi dan sekaligus mengklirkan seperti apa situasi yang sebetulnya terjadi. Almarhum sejak 3 pekan lalu ketika kami rapat keluarga inti, lalu beliau cerita bahwa abang kondisi jantungku kayaknya sudah mulai ini nih, lebih sering delay gitu, kadang berhenti sekejap gitu kan, dan mulai agak intens di tahun ini gitu. Ya doain bang gitu. Terus kemudian dari keluarga bilang udah gitu bang, kata adik saya, udahlah Zak, nggak usah capek-capek lah gitu, nggak usah capek-capek lagi lah gitu. Cuma karena memang beliau memang saya pikir menjadi seorang filantropis itu sudah menjadi panggilan hidupnya ya. Jadi selama di hidup masih terpanggil gitu untuk menjalankan perannya tadi itu, sehingga mungkin di tengah kesibukan yang dia hadapi dalam situasi yang tidak mudah ya di lokasi bencana, mungkin dia lupa gitu kalau lagi sakit gitu karena kan saking gembiranya gitu kan ya, kadang lupa kalau ternyata memang ada, karena melakukan hal itu membuatnya bahagia ya, sangat bahagia gitu, sehingga aspek lelah fisiknya dia sudah hampir dikesampingkan, bahkan lupa gitu, bahkan lupa sama sekali. Itu yang saya sih secara pribadi sebagai keluarga besar justru salut ya bang. Di satu sisi kemudian kami merasa kehilangan, tapi di lain sisi kami merasa bersyukur gitu karena beliau itu mengakhiri hayatnya dalam kondisi tugas kemuliaan, lalu kemudian dalam situasi yang terbaik gitu. Dan saya kira ini hampir menjadi impian banyak orang, bagaimana mengakhiri hidup itu dengan sedang berpikir dan berbuat kebajikan. Oke. Berarti ada berapa bersaudara nih bang? Kalau dari Bang Reza ini anak keberapa? Kalau saya anak pertama, saya anak pertama dari 6 orang bersaudara. Bang Zaki anak ke? Bang Zaki anak ketiga. Oke, dari 6 bersaudara ya. Oke, bang, kalau untuk update hari ini berarti sedang perjalanan menuju Jakarta begitu ya bang? Betul, iya. Nantinya akan disolatkan dan dimakamkan di mana bang? Iya, kalau untuk dimandikan sudah di sana, sudah dikafani di sana. Kami juga menyaksikan lewat fit call pada saat almarhum dimandikan. Rencananya nanti akan mungkin sekitar jam 4:30 akan tiba di rumah duka di sini. Mungkin bagi sahabat ya, kolega, tetangga yang ingin ziarah, yang ingin melihat beliau terakhir kalinya, nanti kami beri kesempatan sekitar jam 7:15 malam ya, nanti kami akan hantarkan ke Masjid Asyirat untuk disolatkan. Untuk dimakamkannya dimakamkan di TPU Sukabumi Selatan. Oke, siap. Bang, berarti dari kejadian itu Bang Zaki ini kan gempa tuh hari apa ya jatuh? Beliau sudah 6 hari di sana. 6 hari, totalnya 6 hari. 6 hari di sana. Hampir 1 pekan ya. Iya kan, beliau tuh khasnya tuh tahu berangkat tapi nggak tahu kapan akan pulang. Kapan saat pulangnya? Lihat situasi di lapangan bang. Gitu. Beliau tuh nggak pernah menetapkan kapan pulangnya. Kalau berangkatnya dia bilang mau berangkat nih gitu, tapi nggak pernah menetapkan kapan pulangnya. Itu pun berlaku kemarin saat yang di Aceh. Masuk di Aceh, bahkan di Turki itu 14 hari kondisi minus 5 derajat. Kalau di NTT kan 14 derajat. Berarti keluarga di balik support juga sebenarnya punya rasa bangga, tapi ada kekhawatiran juga ya bang setiap menjalankan tugas seperti apa bang? Kalau saya sih melihatnya DNA-nya memang sudah DNA filantropi. Emang sudah jalan emang sudah hidup bang. Matinya di situ. Iya. Oke. Berarti kalau Bang Zaki ini meninggalkan berapa anak? Dia dengan 1 orang istri dan 1 orang anak. 1 orang istri, anak-anaknya kelas berapa bang? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Perempuan, laki-laki? Laki-laki. Oke, siap. Kalau di mata Bang Reza mungkin sedikit, bagaimana sosok Bang
Zaki menurut abang? Ya kalau Zaki ini kan Secara pribadi ini beliau tipe orang yang genuine ketika di keluarga. Jadi ketika kemudian beliau itu di luar mungkin punya atribut sebagai seorang filantropis, sebagai founder GB, sebagai aktivis muslim, tapi ketika di keluarga dia melepas semua atribut itu sehingga tampak genuine. Jadi sisi manjanya, sisi respect hormatnya gitu kan, itu hangatnya ke keluarga begitu ya Bang. Saudara,